Baiklah, Bapak dan Ibu, kita akan melakukan analisis SKL KIKD untuk marilah kita sama-sama. Yang langkah pertama itu kita copy kompetensi dasar atau KD 3-nya. Nah, kita ambil KD 3-nya, misalnya dari sini, kawan-kawan punya, kita paste di sini dulu. Kita tempelkan. Selanjutnya, langkah kedua, mengkopikan KD keterampilannya, kita ambil. Nah, seperti ini. Kemudian kita copy, salin, dan tempelkan pada kolom berikutnya. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan analisis terhadap KD pengetahuan. Yaitu di sini adalah tingkat dimensi kognitifnya dan bentuk pengetahuannya. Oke, kita ambil dari sini bisa. Kita salin. Kita lihat ke tingkat dimensi kognitif dari ini ya. Tingkat dimensi kognitif dari KD pengetahuan. Nah, KD pengetahuannya adalah 342 ini menganalisis. Nah, tingkat dimensi kognitifnya adalah ini menganalisisnya kita ambil supaya lebih jelas. Kita ambil, kemudian kita taruh di sini, dipastekan. Nah, tingkat dimensi kognitifnya menganalisis itu C2. Menganalisis C4 ya. C4. Nah, dan bentuk atau dimensi bentuk pengetahuannya ini dimensinya kita tinggal saja dimensinya ini. Dan bentuk pengetahuan dari struktur dan kebahasaan teks editorial. Nah, ini kita ambil. Kita salin, kasih warna dulu ya. Nah, kita salin. Dan ini struktur dan kebahasaan teks editorial berkaitan dengan bidang pekerjaan. Bidang pekerjaan adalah bentuk pengetahuan. Nah, ini bentuk pengetahuannya adalah metakognitif. Nah, ini tentu rekan-rekan kenapa kalau kok menganalisis itu C4 itu sesuai dengan taksonomi Bloom ya, yang diolah oleh Anderson. Itu meliputi C1 sampai C6. C1 mengingat, C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 mengkreasi. Nah, oleh karena itu menganalisis di sini adalah C4. Nah, kemudian menyangkut tentang struktur dan kebahasaan teks editorial berkaitan dengan bidang pekerjaan, ini merupakan bentuk pengetahuan metakognitif. Nah, ini menurut hemat saya adalah pengetahuan metakognitif. Dia bukan saja pengetahuan faktual, bukan saja pengetahuan konseptual, dan bukan juga atau bukan hanya juga pengetahuan prosedural. Nah, dia sudah melibatkan penggunaan pengalaman sebelumnya untuk memahami kembali atau untuk sampai pada tingkat bisa menganalisis ini. Nah, itu adalah bentuk-bentuk pengetahuan yang metakognitif. Karena itu di sini kita memberikan analisisnya itu adalah bentuk pengetahuannya
metakognitif. Nah, ini saya kasih tanda agak, nah, supaya kelihatan. Oke. Nah, kayak kelihatan. Oke, nah seperti itu. Nah, selanjutnya pada kolom keempat ini merupakan analisis kesesuaian antara dimensi kognitif dengan bentuk pengetahuan. Nah, kita kembali ke sini ke kolom 3, tingkat dimensi kognitifnya itu adalah C4. Kemudian bentuk pengetahuannya adalah metakognitif. Nah, sekarang di sini kita bisa tuliskan untuk KD pengetahuan. Ini kata-katanya bisa. Nah, ini tingkat dimensi kognitif. Nah, ini sama ya. Kita salin saja ke sini. Tingkat dimensi kognitif itu C4. Nah, dengan bentuk pengetahuan metakognitif itu sesuai atau tidak? Sesuai atau tidak? Nah, sesuai dengan berdasarkan berdasarkan panduan yang kita dapatkan bahwa C1 itu lebih kepada pengetahuan faktual, C2 itu lebih kepada pengetahuan konseptual, C3 lebih kepada pengetahuan prosedural. Nah, sedangkan C4, 5, dan 6 itu lebih condong pada pengetahuan metakognitif. Oleh karena itu, karena di sini sudah C4 dan pengetahuannya metakognitif, maka kita bisa mengatakan di sini tingkat dimensi kognitif C4 itu sesuai, ya, sesuai. Nah, sudah sesuai. Kita kasih warna supaya jelas, supaya enak dibaca. Nah, dengan ini kita tulis saja lagi, nggak apa-apa. Nah, sesuai dengan struktur dan kebahasaan teks editorial yang berkaitan dengan bidang pekerjaan yang merupakan bentuk pengetahuan metakognitif. Jadi di sini kesimpulannya adalah sesuai. Tingkat dimensi kognitifnya dengan bentuk pengetahuannya itu sesuai. Nah, langkah berikutnya itu kita melakukan analisis terhadap KD keterampilan. Nah, sekarang kita lihat pada KD keterampilan, yaitu di sini merancang teks editorial. Nah, merancang ini keterampilannya termasuk keterampilan abstrak atau konkret. Nah, merancang itu keterampilan yang sifatnya lebih kepada melatih di otak kita, ya. Keterampilan untuk melakukan perancangan itu ada di dalam otak kita, bukan melatih otot. Nah, oleh karena itu merancang itu adalah keterampilan abstrak. Nah, dengan demikian kita bisa membuat itu merancang. Nah, atau kalau kita mau tulis ini juga nggak apa-apa. Ini kita tulis saja. Kita copy, kemudian kita taruh di sini. Merancang teks editorial. Nah, di sini merancang teks editorial berkaitan bidang ini dan seterusnya adalah keterampilan abstrak. Nah,
Keterampilan abstrak, keterampilan yang berada di dalam prosesor manusia atau di otak. Jadi di situ adalah bentuknya keterampilan abstrak. Nah, kalau keterampilan abstrak di kurikulum 2013 sesuai dengan panduan yang tadi sudah kita baca bersama, dia berada pada level keterampilan abstrak tingkat mencipta atau KA 6. KA itu adalah keterampilan abstrak ya. Abstrak tingkat mencipta atau KA 6. Nah, ini KD pengetahuannya sudah kita analisis, kemudian KD keterampilannya juga sudah kita analisis. Nah, langkah berikutnya itu adalah untuk menentukan kesetaraan antara taksonomi KD pengetahuan dan KD keterampilan. Nah, ini kita lihat lagi di sini KD pengetahuan atau KD 3, kita katakan begitu, KD 3 itu menganalisis. Nah, kita ambil saja dari sini. KD 3 itu menganalisis ini setara atau tidak setara dengan KD keterampilan merancang. Kita lewati dulu kalimatnya. Kemudian ini KD 4 merancang. Nah, di sini kita perlu menentukan ya, apakah KD 3 menganalisis dengan KD 4 merancang yang merupakan KA 6 itu setara atau tidak. Nah, ini menurut penilaian saya tidak setara. KD 3 menganalisis itu belum setara dengan kenapa mengatakan belum setara. Nah, ini juga perlu kita pahami. Saya mengatakan dia belum setara. Karena apa? Ya memang secara hierarki, secara levelnya dia tidak setara. KD 3 itu di C4. Nah, jadi kalau kita tumpuk ya urutannya dari rendah ke tinggi, mengingat, memahami, menerapkan, kemudian menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Kemudian kalau di KD keterampilan, dia berada di puncak paling tinggi. Kenapa mencipta itu berada di merancang itu berada di tempat paling tinggi? Karena merancang itu berarti dia menghasilkan rancangan. Nah, menghasilkan rancangan itu terjadinya ada di keterampilan abstrak tingkat mencipta. Karena itu KD 3 yang menganalisis itu belum setara dengan KD 4 merancang. Nah, disinilah kita perlu memberikan rekomendasi. Nah, jadi kita direkomendasikan KD 3 ditingkatkan menjadi C6
C6 itu yang mencipta. Nah, direkomendasikan dia ke C6 atau mencipta. Nah, dengan demikian kalau KD3-nya C6, KD4-nya juga KA6, maka dia sudah menjadi setara. Nah, itulah kenapa kita memberikan rekomendasi bahwa KD3 ditingkatkan menjadi C6 atau level mencipta. Nah, inilah yang analisis yang pertama, yaitu analisis SKL KIKD, khususnya pada analisis KD-nya. Nah, kemudian pada kolom ke-8 ini kita bisa masukkan atau bisa kita sisipkan penguatan pendidikan karakter itu apa dari kegiatan ini. Misalnya saja ada rasa ingin tahunya, ingin tahu, kemudian tanggung jawab ya, tanggung jawab, ya, tanggung jawab. Nah, tentu banyak hal yang Bapak Ibu bisa lihat nanti yang mana yang paling bisa sesuai untuk dimasukkan di sana. Rasa ingin tahu, tanggung jawab, kemudian bisa dengan diantaranya adalah mandiri. Mandiri artinya supaya bisa melakukannya tidak tergantung oleh orang lain, mandiri. Nah, demikianlah analisis SKL KIKD yang bisa kita lakukan dalam hal ini. Contohnya adalah pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan khusus untuk kolom 7 ini kita belum bisa mengisi karena kolom 7 ini meninjau dan akan memberikan rekomendasi setelah seluruh KD3 dan seluruh KD4 dianalisis. Sehingga untuk KD yang baru 1 buah ini kita belum bisa menuliskan apa rekomendasi ketercapaiannya. Ya. Nah, demikian Bapak Ibu cara melakukan analisis SKL KIKD pada khususnya ini di mata pelajaran bahasa Indonesia. Semoga bermanfaat dan memberikan inspirasi untuk kita semua. Diskusi dari Bapak dan Ibu tentu sangat diharapkan. Baik, demikian yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.